Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Asian Economic Community. Dengan member grup Revaldi Azikri, Pautan Akbar, Nindya Raihanzani, dan Salsabila Furqani Zalma. What we're gonna talking about? Yang pertama, sejarah pembentukan Asian Economic Community. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, Asian Economic Community sebagai bentuk integrasi ekonomi regional dan hasil wawancara masyarakat ASEAN. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah dari Asian Economic Community. Sejak pembentukan ASEAN pada tahun 1967, kerjasama ekonomi telah menjadi salah satu prioritas dan agenda utama yang perlu dikembangkan. Awalnya, kerjasama ekonomi ini hanya berbentuk preferential trade, joint venture, complement action scheme. Kemudian, berdasarkan kerjasama ini, negara-negara anggota kemudian mulai membuka perekonomian mereka. Kemudian pada KTT kelima ASEAN di Singapura pada tahun 1992, ditandatanganilah Framework Agreement on Enhancing Asian Economic Cooperation dan dicanangkan Asian Free Trade Area pada tanggal 1 Januari 1993 dengan mekanisme utama Common Effective Preferential Tariff. Kemudian ide terhadap gagasan Asian Community yang diawali oleh ditandatanganinya The Declaration of Bali II or Bali Concord II pada tanggal 7 Oktober 2003 oleh 10 negara anggota KTT ASEAN di Bali. Setelah pilar Asian Community dibentuk pada tahun tersebut, kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN semakin meluas dan mendalam. Selanjutnya, pada Agustus 2006, pada Asian Economic Minister Meeting di Kuala Lumpur, disetujuilah pembentukan Blueprint of Asian Economic Community. Dan pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Januari 2007, disepakatilah The Declaration on the Acceleration of the Establishment of an Asian Community by 2015 dan pembuatan ASEAN Economic Community Blueprint tersebut telah diinstruksikan kepada Sekretariat ASEAN. Dan Blueprint for the Asian Economic Community akhirnya disepakati pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada November 2007. Blueprint ini kemudian menjadi roadmap dari kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN selanjutnya. Asian Economic Community juga bertujuan untuk memperdalam integrasi ekonomi terhadap investor, di mana hal ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2020. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai tujuan dari pembentukan ASEAN Economic Community atau AEC. Nah, AEC atau ASEAN Economic Community ini selain bertujuan untuk menciptakan kebebasan dalam perpindahan barang, pilar ini juga bertujuan untuk memperdalam integrasi antar negara dalam melalui kebebasan dalam perpindahan jasa, investasi, modal, dan para pekerja yang ahli di bidangnya. Pilar AEC atau ASEAN Economic Community ini juga mencakup berbagai bidang termasuk saling mengakui standar, hak kekayaan intelektual, kebijakan persaingan, pembangunan infrastruktur, dan memperkecil kesenjangan dalam pembangunan. Nah, pilar dari AEC ini juga untuk memajukan integrasi menuju ekonomi global dengan berpartisipasi dalam rantai pasokan global atau global supply chain dan aktif dalam mempromosikan free trade area atau perdagangan bebas. AEC sendiri dibentuk pada akhir tahun 2015 sesuai dengan rencana ASEAN, dan ASEAN saat ini menerapkan ASEAN Blueprint tahun 2025. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ASEAN Economic Community sebagai bentuk integrasi ekonomi regional. Menurut teori dari Bella Balassa, terdapat 5 bentuk integrasi ekonomi, yaitu Free Trade Area,
Customs Union, Common Union, Economic Union, dan Complete Economic Region. Untuk memahami ASEAN Economic Community, kami menganalisis menggunakan salah satu bentuk integrasi ekonomi yaitu Free Trade Area. Free Trade Area atau perdagangan bebas adalah integrasi ekonomi yang menghilangkan tarif atau pembatasan kuantitatif di antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan bebas tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pilar ASEAN Economic Community, yaitu memudahkan negara-negara anggota dalam kegiatan perpindahan barang tanpa adanya pajak. Lalu, adanya salah satu karakteristik pilar ASEAN Economic Community yaitu Single Market and Production Base yang memudahkan perpindahan barang, jasa, tenaga kerja ahli, modal, hingga investasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pilar ASEAN Economic Community adalah salah satu usaha dalam menciptakan integrasi ekonomi regional. Baiklah, selanjutnya hasil wawancara masyarakat ASEAN. Kelompok kami mewawancarai 3 narasumber yang berasal dari beberapa negara di Asia Tenggara. Narasumber pertama yaitu Nasrin Masae, seorang mahasiswi di Yala Rajabat University in Thailand. Narasumber kedua yaitu Su Yih Pyo, seorang mahasiswi di University of Computer Studies Magway dan juga anggota dari ASEAN Youth Organization, dan Su Yih Pyo berasal dari Myanmar. Narasumber ketiga yaitu Panti Ngoc Tu yang berasal dari Vietnam, seorang mahasiswi S2 jurusan agronomi di Fakultas Pertanian di Andalas University. Dan kesimpulan dari wawancara 3 narasumber tersebut, kelompok kami menyimpulkannya dalam 5 hal. Yang pertama yaitu semua narasumber mengetahui bahwa ASEAN adalah sebuah organisasi intergovernmental yang ada di Asia Tenggara. Sebagian dari mereka juga menyatakan bahwa ASEAN aktif dalam mempromosikan beberapa hal terkait politik, ekonomi, edukasi, dan sosial. Yang kedua, semua narasumber mengetahui tentang pilar-pilar dalam ASEAN, termasuk juga pilar EEC, di mana narasumber menyatakan EEC bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi dengan mengurangi hambatan-hambatan perpindahan barang, jasa, dan investasi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi di dunia internasional yang kompetitif. Yang ketiga, semua narasumber menyatakan bahwa mereka cukup sering menemukan barang-barang yang berasal dari negara Asia Tenggara lainnya di negara mereka dengan harga yang cukup murah. Contohnya seperti beras, minyak, kopi, indomie, kosmetik, dan lainnya. Yang keempat, semua narasumber mengetahui tentang ASEAN dan 3 pilar ASEAN. Ada yang mengetahuinya melalui bangku sekolah menengah, ada yang mengetahuinya melalui TV, dan juga melalui organisasi yang diikuti seperti ASEAN Youth Organization. Yang kelima dan yang terakhir, semua narasumber setuju bahwa pilar EEC memberikan dampak yang positif bagi negara-negara ASEAN. Beberapa dampak tersebut seperti peningkatan pasar, pengurangan pengangguran, pembangunan ekonomi, mendorong setiap entrepreneurs untuk beradaptasi, dan menumbuhkan jiwa kompetitif setiap pelaku bisnis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang mereka produksi. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.